sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, minggu kemarin. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikutan minggu kemarin itu kan sebuah materinya komunikasi. Nah sekarang itu kan minggu kemarin masih apa ya? Masih pengantarnya lah kalau bisa dibilang. Nah sekarang kita akan mengaplikasikan nih, bagaimana nih aplikasi komunikasi kita yang baik itu dilakukan pada saat prospek. Terutama prospek yang pastinya kita ngajak orang, menawarkan orang untuk bisa bergabung ya. Jadi kita harus mengaitkan dulu emosinya, baru kita bisa ngajak gabung. Nah itu bagaimana caranya? Itu akan kita bahas pada malam ini. Kumpas tuntas. Dan sekarang yang akan membawa materinya seperti biasa, kita akan sambut ini dia, the one and only Bapak Purnama Priyatna. Thank you Kang Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memastikan suara saya terdengar, Pak. Pak Clear, TB, jelas. oke, clear. Thank you Pak Taufik, ada Pak Ardi, lagi bareng-bareng mitra rupanya Pak Wawan Daswan, Pak Abah Sansan, Pak Suhardi sama anaknya, Pak Pandikar, Pak Sukono, Pak Maulana, Fajri lagi connection. Yang insya Allah ini juga di recording dan kita senantiasa insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau saya sih sudah meniatkan istiqomah. Insya Allah. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya diberikan kesehatan, keimanan, dan ketakwaan pada kita semua. Semoga dengan syukurnya kita ditambahkan sehat juga. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabiin. Semoga kita beroleh syafaatnya, insya Allah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin memandu doa bersama untuk kelancaran kita dalam 1 atau 2 jam ke depan, dan juga selipkan doa untuk para guru-guru kita, untuk beliau Hadratus Syekh, Bapak Kiai Raden Abdul Malik, beserta keluarganya, pimpinan-pimpinan kita, Pak Badrul Ulum, Pak Badrul Mutakin, para leaders kita, para orang tua kita, baik yang sudah mendahului maupun yang masih ada, yang sedang dalam kesulitan, saudara-saudara kita diangkat kesulitannya apapun itu, baik sakit, finansial, dan masalah-masalah lainnya. Semoga kita senantiasa berada dalam kelapangan, berada dalam kesehatan, dan juga berada dalam kesadaran. Karena rupanya kalau kita sehat, kadang belum tentu sadar. Sering sekali kita sehat tanpa disertai kesadaran. Semoga kita senantiasa diberikan kesadaran dan tahu akan tujuan hidup. Berdoa kita mulai. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih Bapak-bapak. Nanti ya, ini saya belum melihat ada ibunya. Bapak-bapak, kalau misalnya suasananya nyaman dan tidak berisik, boleh di-on-kan kameranya untuk ngobrol-ngobrol atau pertanyaan atau segala macamnya. Insya Allah ini sebetulnya kembali diingatkan bahwa RBS ini, jadi ini RBS sebetulnya didesain untuk kepentingan Bapak-bapak semua, untuk kepentingan mitra, dan kami senantiasa memberikan fasilitas Zoom ini. Dan adapun desain kita sebetulnya nanti ke depannya memang offline, tatap muka, kita sedang rencanakan untuk di masing-masing warehouse. Adapun kemarin ada yang inbox ke Facebook, juga ini sepertinya ada beberapa members yang perlu memahamkan juga ini. Saya ingin mengawali dengan pemahaman ini. Ada juga yang inbox, ada yang DM, ada juga lewat WA. Kebetulan lewat admin dan disampaikan kepada saya. Terkait dengan posisi Pak Pur, katanya kalau membina itu bagiannya leader, bukan bagiannya Pak Pur. Nah, mohon izin bahwa kehadiran saya juga di sini memang harapannya adalah memfasilitasi para leader untuk mampu membina mitra-mitranya atau siapapun. Jadi tidak perlu posisi yang presidir atau director. Bahkan bapak-bapak yang merasa members punya pengalaman, testimoni terkait dengan produk, testimoni terkait dengan satu strategi yang dipandang, wah ini kalau dibagikan, dijadikan derma ilmu saya, pengalaman saya, untuk yang lainnya di ruang RBS ini, itu akan sangat menarik sekali.
Adapun keilmuan yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, yang saya bagikan dengan Bapak-Bapak lebih kepada memberikan supporting, memberikan dukungan kepada members-members, kan sayang ya Pak ya, karena yang akan dipertanyakan selain anak soleh nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ada sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya ingin bagikan kepada Bapak-Bapak dan member-member TSI, lebih kepada sebagai penguatan saja. Betul bahwa saya memang tidak menjalankan jaringan, tapi saya mempelajari tentang people development atau bagaimana manusia menggunakan akalnya, pikirannya, strategi-strateginya dalam mengembangkan sumber daya manusia terkait dengan misalnya presentasi, public speaking, atau bagaimana kita beroperasi dalam berkomunikasi. Ibaratnya kalau saya mengumpamakan seorang Muhammad Ali pun membutuhkan seorang pelatih, dan pelatihnya nggak ikutan tinju. Tidak serta-merta Muhammad Ali langsung ngomong gini, weh pelatih, lu bisa aja nyuruh-nyuruh, lu ikut tinju loh, kan nggak gitu juga. Termasuk dengan pelatih balap, pelatih coachnya sepak bola, kan tidak ikut main bola ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya pun kadang-kadang kalau memandu atau membina mitra-mitra di daerah pada saat itu, ya kadang-kadang suka kabita juga pengen ikutan. Wah ini seru kayaknya jadi. Tapi kan kita memang punya peran tugas masing-masing. Ada yang menjadi members, ada yang menjadi admin, ada yang menjadi ya kayak kami-kami ini di sini yang melayani Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran bahwa kita sama-sama bekerja sama dari sisi perusahaan memberikan fasilitas dalam bentuk bagaimana kita terus mengasah diri kita untuk apa ya, untuk terus bertumbuh berbeda di hari yang sebelumnya. Karena saya yakin kita, kalau kata Albert Einstein, adalah hal mustahil yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kita perlu beradaptasi dengan cara-cara yang baru di setiap harinya. Apalagi saat ini begitu banyak metode cara untuk mencapai satu tujuan. Dimudahkan, tinggal bagaimana kita mau dan semangat untuk bergerak ya Bapak Ibu ya. Ada kemauan. Dan sama-sama kita meyakini bahwa kita sukses karena kadai, bukan karena bisa. Karena banyak yang sudah punya ilmu tapi kemudian tidak bergerak ya. Sama-sama saja ya, insya Allah. Dalam pantauan kamera saya ada Pak TB dari Tangerang yang masih di kantor, ada Pak Ahmad Sanusi juga yang sudah di rumah tampaknya karena sudah pakai kaos. Biasanya kalau pakai baju takwa ada di luar, ada Pak Wawan Daswan, ada Pak Ardi yang sepertinya sedang kumpul sama mitra, ada Pak Taufik dari Sidoarjo, ada Pak Suhardi, ada Pak Pandikar yang sangat rajin. Saya kalau boleh saya manggilnya Pak Profesor nih. Nanti kapan-kapan Pak Pandikar berbagi ya. Ada Kang Mulyana juga, Kang Gian Sinergi, ada Pak Pepen Suhendi, ada Bu Istiqomah. Bu Istiqomah ini, Pak Riptonya mana Bu Istiqomah? Ada ya. Nah, saya perlu sowan ke sana nih untuk meminta Pak Ripto. Jadi Bapak Ibu, Pak Ripto adalah salah satu sosok yang memang kita harapkan untuk berbagi ilmunya di ruang ini ya. Karena beliau sedang mempersiapkan. Saya mau lanjut dengan ini aja kalau begitu. Ini kita kemarin membahas tentang bagaimana namanya funneling ya. Tentang funneling. Jadi funneling ini kalau saya dapatkannya dari Eric Worre juga. Eric Worre adalah salah satu guru network marketing. Juga dibahas oleh James Gui pada saat itu. Di mana bisnis network marketing itu salah satunya seperti gambar ini. Jadi gambar seperti jam pasir ya. Jam pasir. Kalau banyak para ahli bisnis sebutnya funneling kalau di dunia marketing. Funneling adalah kayak corong bentuknya, funnel, corong. Jadi corong ini, nah kan mulai lagi nih. Corong ini mengindikasikan tentang bagaimana awalnya adalah ring 1, ring 2, dan juga ring 3. Ya. Ring 1, ring 2, ring 3 itu apa? Ini adalah, nah ini ya di sini Pak ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3 ini adalah kumpulan atau modal awal kita. Ini adalah salah satu kumpulan sebelum kita sebelum kita melakukan prospek. Kalau kita mengenalnya, kalau teman-teman yang sudah, bapak-bapak yang sudah biasa di network marketing adalah daftar nama. Meskipun ini terkenal klise, namun daftar nama ini memang
suatu bahan baku bagi seorang network marketing yang memang ingin bisnis di bisnis jaringan. Sebagaimana ketika bahan baku kalau kita misalnya seorang penjahit, bahan bakunya kain. Sebagaimana kita bahan bakunya adalah restoran, bahan bakunya adalah ada beras, ada sembako, dan segala macam. Kalau di network marketing, mau tidak mau, suka tidak suka adalah kita daftar nama atau relasi yang kita kenal. Maka disebutnya relasi yang kita kenal. Relasi ini kalau relasi yang pertama adalah teman, keluarga, dan tetangga, dan juga orang-orang yang kita kenal. Nah, kemudian ini kumpulan ini tidak serta-merta dari yang total yang kita kenal, katakanlah 100%, tidak serta-merta 100% ini kemudian otomatis karena kita kenal kemudian bisa gitu ya jadi network kita. Makanya kalau kita sering sekali yang salah dilakukan seorang network marketing adalah memasukkan keluarga, memasukkan teman, paman, namanya di awal-awal dulu pergerakannya, tanpa menggunakan jalur yang benar dengan cara memperkenalkan produk, memperkenalkan sistem, memperkenalkan konsep bisnis, sehingga masuknya ke dalam daftar nama kita, masuknya ke dalam daftar prospek kita, itu adalah dimasukkan tanpa dasar pengetahuan ilmu dan sehingga tidak ada komitmen, sehingga hanya memenuhi akun-akun di titik-titik jaringan kita. Ini yang kemudian ada pendeletan, ada jaringan yang kopong. Nah, ini karena memang tidak melewati prosesnya, sehingga dari relasi 1 atau R1, kemudian R2 ini adalah relasi dari temannya tetangga kita, tetangganya teman kita, saudaranya teman kita, dan lain-lain. Orang yang tidak kita kenal tapi dikenal oleh orang ring 1 kita. Nah, kemudian ada R3 yang baru. R3 ini adalah seseorang atau orang-orang yang kita kenal baru. Bukan relasi 1, bukan relasi 2, tapi relasi 3. Dari semuanya ini, kan tidak semua kita bisa masukkan, karena kita perlu janji jumpa dulu, kita perlu ada kesempatan untuk ngobrol dulu, ada kesempatan untuk membangun hubungan baik dulu. Ingat, ketika bisnis network marketing ini yang ditawarkan bukan hanya produk, bukan hanya sistem, tapi yang ditawarkan adalah diri kita. Orang suka nggak sih sama kita? Orang respect nggak sih sama kita? Kadang-kadang kita lupa tuh main datang, kemudian memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnis. Orang biasanya resisten. Resisten atau penolakan bukanlah tentang penolakan diri kita. Boleh jadi cara-cara kita, boleh jadi hubungan baik yang kita bangun belum begitu baik, hubungan baik atau relationship ya. Dan hubungan baik ini mengapa disebut dengan build relationship atau membangun? Karena memang perlu dibangun. Salah satunya adalah dipercaya, disukai, dan itu butuh upaya. Dan salah satu upayanya kita kemarin sepakat adalah untuk membangun relationship, kalau kita penting ya, untuk membangun relationship yang penting untuk dibangun, maka salah satu skill-nya adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya. Dalam bisnis, dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal dakwah, dalam hal keluarga, dalam hal pengajaran, kita tidak bisa tidak berkomunikasi sebagai manusia. Itulah alat yang kita miliki untuk berhubungan dengan orang lain, membangun relationship, di mana ketika kita tahu bahwa relationship ini penting, pentingnya apa? Karena pentingnya akan menambahkan daftar nama. Kenapa daftar nama? Karena semakin besar pengalinya, 100%-nya kita itu berapa sih? Coba cek sekarang Bapak-Bapak. Dicek di handphonenya. Orang yang benar-benar kita kenal dan sudah ketemu. Orang yang kita kenal tapi belum ketemu, tapi kenal. Dia kenal kita, kita kenal dia. Orang yang bukan keluarga, bukan teman, bukan tetangga, tapi dari komunitas baru yang kita kenal baru setelah pandemi ini, setelah dalam 1 tahun, dalam 6 bulan, dalam terakhir, atau dalam sosial media kita kenal, kita tektokan, kita ngobrol, kita saling komen, meskipun belum berjumpa. Masukkan dalam daftar itu ada berapa jumlahnya. Kalau kita memang ingin serius sukses di bisnis ini. Kalau ternyata kita hanya mengandalkan produk, kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita tentang badai kangge naon, maka sebelum kita memahami produk, sebelum kita memahami network marketing system, marketing plan, sebelum kita memahami strategi, maka kita butuh modal awal. Modal awalnya bukan hanya uang, doa, keringat, air mata, mental, tapi
Ya ini, daftar nama relationship yang kita miliki berapa. Karena boleh jadi dari 100% ini kita kelompokkan lagi. Paling banter hanya 30% kata Eric Warren. 30% ini orang-orang apa sih? Orang-orang yang kemudian benar-benar hubungan baik dengan kita, orang-orang yang kemudian butuh dengan produk yang kita tawarkan. Butuh produknya, right? Atau kalau kita mah bahasanya, di antara orang-orang yang kita kenal baik R1, R2, R3 ini, kita kelompokannya kepada orang-orang yang menghisap tembakau olahan kan, ya. Orang-orang yang mengkonsumsi tembakau olahan, right? Karena itu much easier, lebih gampang karena tinggal mengalihkan. Karena kata Eric Worre adalah, karena kan Eric Worre itu berbicara tentang bisnis network marketing yang memang ada produknya, bukan bisnis network marketing yang nggak ada produknya. Kalau yang ada produknya, kesamaan orang butuh produknya. Bisa dibayangkan kalau saya sebut merek ya, ada Tupperware. Banyak orang yang butuh Tupperware, tapi nggak butuh bisnisnya. Kalau istri saya pakai Tupperware, kemudian minyak olesnya pakai yang Living, karena waktu saya presentasi di CUPL juga ada orang CEO-nya yang Living, dan memang mereka benar-benar mengekstraksi oilnya itu. Berikut wadingadu dengan minyak Krakatau ya. Nah, artinya banyak bisnis, banyak produk-produk network marketing yang kemudian seperti Malaysia lagi, kalau Indonesia itu adalah di rumahnya itu hampir banyak produk-produk network marketing ya. Seperti contohnya di rumah kita ada Tupperware ya, istri kita atau ibu kita atau orang tua kita tuh paling komplain kalau udah Tupperware-nya hilang, karena apalagi kalau diangsur 10 kalian. 30% ini adalah orang-orang yang kemudian boleh jadi dari produk kita dan juga satu hubungan kenal baik. Dan dari orang-orang 30% kata Eric Worre, paling 10%-nya saja yang benar-benar ingin mendengarkan kita. Dan dari 10% itu paling 3%-nya saja. Jadi kalau ada 100 orang ini paling 3 orang yang boleh jadi dia join. Dan join ini pun belum tentu 3 orang ini join komitmen dari orang-orang yang kita kenal. Bayangkan yang kita dapatkan. Ini kita bicara tentang orang-orang yang join-nya itu benar-benar join dan komitmen siap mengawal. 3 orang, kalau kita punya 100 orang, berdasarkan saintifik. Bapak cek lagi. Jadi kita bukan bicara kuantitas. Kalau kuantitas banyak-banyakan orang gabung, boleh jadi Bapak-Bapak sudah menguasai banyak orang yang kemudian untuk dapetin 100 kartu HU mah gampang, tinggal nyebar, kadieukeun KTP, masukkan, inputkan. Apalagi sekarang modal ceban doang bisa dapat HU. Tapi yang benar-benar satu saf dengan kita yang siap komit untuk sama dengan mindset yang kita miliki. Karena ternyata PR-nya di TSI butuh berapa orang, Pak? Hanya 5 saja, right? Hanya 5 saja. Karena kemudian yang 5 ini tinggal fokus aja kita bina untuk melakukan hal yang sama kepada kita, tinggal 5 lagi. Nah, di sini yang kemudian titik kritikalnya adalah bagaimana setelah kita mendapatkan orang, let's say kita ambil ideal saja. Ya, ambil ideal misalnya kita bahas dari yang satu aja dulu. Satu ini kan dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan pembinaan dengan kata Pak Agus kemarin ada berapa? 3S ya, sponsoring, schooling, servicing. Lakukan itu yang benar-benar ibaratnya tempel, shadowing, atau menempel, menjadi membayangi terus kemana-mana. Karena PR berikutnya kata Eric Worre adalah ini membuka ke bawah. Membuka ke bawah artinya adalah bahwa dari satu orang yang kita bina ini, pastikan dari satu orang ini melakukan yang namanya duplikasi. Nah ini mah basic banget lah. Nanti dibahas sama Parito gimana bahas duplikasi ini menjadi critical point. Karena kemudian ini mengembangbiakan yang satu ini menjadi 5 orang. Ini yang kemudian PR-nya. Bagaimana, apa yang diduplikasi, apakah diri kitanya, apakah sistemnya, apakah knowledge-nya, apakah sikapnya, karena boleh jadi orang banyak yang menduplikasi diri kitanya, ya, cara kita bicara, cara kita. Padahal boleh jadi, kata Eric Worre, bukan itu. Boleh diri upline-nya diduplikasi, tapi tidak boleh lebih dari 20%, karena 80%-nya butuh dari otentik si mitranya itu sendiri, members kitanya sendiri. Maka
kalau kata almarhum Pak Piman Perdana adalah bagaimana menduplikasi ini bukan menduplikasi diri kita, tapi bagaimana menduplikasi ini adalah cara-cara kitanya, metodologi kitanya. Bagaimana ia kemudian perlu menjadi mitra mandiri. Maka ada pelatihan namanya pelatihan mitra mandiri. Ia mampu mengakses sendiri, ia mampu belanja ke stokis sendiri, ia mampu mempoinkan ke stokis, ia mampu menjadi stokis, ia mampu membina lagi. Dan kita bina mereka supaya mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Itu yang kemudian namanya duplikasi secara sistem. Makanya salah satunya adalah untuk melakukan ini semua perlu yang dinamakan dengan kemampuan berkomunikasi. Karena apa? Karena ternyata rumusnya ada di relationship, di modal dasar awal relationship. Saya share lagi ya. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang bertanya, langsung on mic atau di chat supaya bisa langsung tanya atau raise hand ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang video ini dari Eric Ward. Saya sudah terjemahkan dengan teksnya ya, supaya membantu saya paham. Kalau Bapak Ibu kan pasti paham bahasanya, bahasa Bapak Ibu banget lah pokoknya. Nah, ini adalah seorang guru MLM di dunia. Sorry, saya belum share pakai share sound, kedengeran nanti. Bentar ya. Share sound ya. Share sound. Share sound. Biar kedengeran sama Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang ya. Some people approach prospecting in network marketing like they're hunting. They're trying to bag the elephant. They're stalking their prey. And people can feel it. But the professionals in network marketing don't use this approach at all. They're more like farmers than they are hunters. They're planting seeds. So, kata Eric Ward bilang bahwa iya kita seringnya pakai kayak hunter ya, tembak sana tembak sini. Wah, tiap ketemu orang, ya prospek alut. Bagus sih. Asal ada yang bernyawa, gua prospek. Bagus semangatnya. Tapi pastikan, kata Eric Ward, ternyata bukan seperti itu. Network marketers yang profesional, dia membangun relationship dan dia menanamkan bibit-bibit sebagaimana seperti petani yang menanamkan bibit tanamannya. In plenty of seeds. They're cultivating. They're weeding the crop. They're weeding the garden. And when harvest time comes, it comes. And they're ready for that process to naturally appear versus pushing the process on another person. We're not trying to get people. We're trying to help people. We're not trying to sign people. We're trying to enroll people and engage them in a business that will give them the freedom that they're looking for. Focus on them and not so much on you. Some people. Jadi ternyata fokusnya bukan untuk diri kita. Kita perlu hadir untuk calon members ini adalah bagaimana mereka mampu menemukan solusi ketika kita hadir dengan cara menawarkan produk dan juga peluang usaha di TSI. Nah, itu sesuatu hal yang sepertinya mudah dibayangkan dengan punya daftar nama. Oh, kalau saya mau cerita, dan saya udah tahu ilmunya, saya pelan-pelan gitu ya. Saya pokoknya mau cerita, kata Pak Pur juga kalau ditanya eta rokok naon baru dijawab, kemudian di mana belinya baru dijawab di saya, tapi pelan-pelan pakai strategi. Kita akan bahas tentang strategi prospek dengan komunikasi yang canggih gitu ya. Tapi ternyata kata Eric Ward bilang, boleh jadi ketika kita bertemu untuk pertama kali itu bukan untuk langsung prospecting, tapi kita kemudian menanam dulu hubungan baik. Misalnya silaturahim yang mungkin jangan langsung saya ada bisnis yang luar biasa nih mau ngobrol. Ya kita bangun silaturahim, chat, WA dulu, salam dulu, kemudian pamit gimana, nanya keluarga gimana, apapun lah. Yang terpenting adalah pastikan kita memang benar-benar tulus ingin mengenalnya, ingin mengenal atau ingin bersilaturahim lebih jauh lagi dengan orang-orang yang sempat kita kenal, yang sedang kita kenal, atau orang baru yang kita kenal. Pastikan bahwa kita memang setulus hati ingin hadir untuk saudara kita, teman kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, untuk memberikan peluang agar mereka mendapatkan penghasilan tambahan, agar mereka terlepas dari segala beban. Jadi
ini benar-benar perlu disiapkan. Kalau memang selama ini kita berjalan main hantam kromo, kita mungkin mudah-mudahan malam ini mendapatkan pencerahan untuk apa yang kata dia bilang adalah menanam benih. Belum ada terlambat. Dan boleh jadi karena kita tulus, ikhlas, orang yang kita perkenalkan itu tiba-tiba growth jadi director, banyak Bapak Ibu yang ternyata di TSI nggak perlu canggih-canggih amat, tuh orang yang ikhlas aja, yang menjelaskan dengan apa adanya, tanpa perlu canggih-canggih, prospeknya ya seadanya saja, tapi karena benar-benar setulus hati ingin memberikan peluang, setulus hati ingin menservis, sukses tuh. Di TSI mah luar biasa, makanya saya Masya Allah, tabarakallah ya, salut sama mitra-mitra yang kemudian sukses sebetulnya. Dan mereka sendiri yang mengakui, saya sebetulnya bukan dari background network marketing, Pak Pur, alhamdulillah. Ya, saya bilang alhamdulillah karena memang antum ingin membantu orang lain setulus hati ya. Some people are Atau satunya ya. Nah, kemarin kita membahas komunikasi, bahwa kemudian kita sepakat komunikasi itu dibangun dan perlu dilakukan. Bahwa komunikasi itu apa sih? Kemarin kita bahas bahwa komunikasi itu ternyata co-union. Union itu menggabungkan hal-hal yang sama dulu, menggabungkan hal-hal dua hal yang berbeda menjadi sama, jadi mendapatkan penyamaan. Lalu apa yang digabungkan? Kemarin kita bicara tentang bagaimana setiap kita punya makna di dalam layar berpikir kita. Setiap kita punya makna terhadap sesuatu yang diberi nama. Setiap nama, setiap hal memiliki makna. Makna ini gampangnya adalah ketika kita memiliki, misalnya Anda sebagai seorang pebisnis atau member TSI, apa artinya bagi Anda menjadi seorang member TSI? Nah, itu makna tuh di dalam diri kita. Setiap kata, setiap perilaku memiliki makna. Makna ini juga bisa dijawatakan dalam bentuk pikiran dan perasaan. Ini lumayan challenging tulis ini nih, tulis pakai ini. Mudah-mudahan kebaca ya Bapak Ibu ya, pikiran dan perasaan. Ya. Nah, sementara yang keluar dari diri kita adalah kata dan perilaku. Sumpah, Pak, enak ya Pak ya. Oke, ada pikiran, ada perasaan, atau thinking, feeling ya. Yang kita keluar dalam diri kita, dari diri kita maupun dari orang lain yang kita terima, adalah kata dan perilaku. Setiap kata-kata dan setiap perilaku pasti didasarkan dari ruang dalam kita atau dari pikiran dan perasaan kita. Bapak Ibu pernah tahu nggak pikiran seseorang, perasaan seseorang? Dari mana kita tahu? Dari apa yang kita dengarkan melalui kata-katanya, atau apa yang kita lihat dari perilakunya. Nah, pikiran dan perasaan ini ada di dalam diri kita, yang kita tidak bisa lihat, dan hebatnya akal, pikiran kita, ini didesain sedemikian rupa, ia kemudian ada yang namanya distorsi dalam pikiran. Sehingga informasi yang masuk itu ada yang namanya di-delete atau delesi. Di-delete ini dihapus. Untuk apa? Tujuannya baik. Si otak ini supaya bekerja secara efektif. Contoh, Pak TB misalnya, kejadiannya ingat nggak dari hari ini sampai 10 hari ke belakang aja, percis ceritanya, kata-kata yang dikeluarkannya, makan apa, rasanya seperti apa yang dilihat, di jalan tadi ada warna apa aja. Mungkin nggak kita mengingat itu semua? Jangankan itu, kata-kata yang barusan saya sebutkan aja 10 menit yang lalu, Bapak-Bapak minta ngulang, repot ya, kalau percis banget kata-katanya. Itu mengapa otak kita melakukan yang namanya penghapusan. Hilang lagi. Penghapusan, ya, delesi. Yang kedua, bukan hanya dihapus, tapi juga digeneralisir.
generalisir ini adalah di generalisir ini disamakan semuanya, disimpulkan semuanya dengan sama. Misalnya generalisir itu kalau semua laki-laki sama, nah itu kan generalisir. Misalnya kalau misalnya hujan pasti bukan hujan, saya. Generalisir ini pokoknya kalau misalnya upland mah enak bekerja gitu ya. Kita samakan semua. Segala sesuatu yang kita pandang pengalaman kita itu disamakan dengan semuanya. Anak teh pembohong ya kalau ada satu perilaku yang kemudian kita label dengan hal tersebut. Misalnya kalau perempuan keluar malam pasti perempuan nakal tuh. Nah itu generalisasi tuh. Itu kenapa generalisasi ini di tujuan otak itu adalah untuk memudahkan kita dalam menyimpulkan sesuatu tujuan baiknya. Lalu kemudian ada yang terakhir yang biasanya 3 ya, ada distorsi. Distorsi ini juga untuk mengaburkan sengaja. Misalnya, aduh saya sakit seperti ditusuk pisau nih dari belakang. Ditusuk pisau, pisaunya mana? Ada darahnya nggak? Biasanya metafora distorsi ini. 3 tujuan ini adalah untuk tujuan bagaimana agar otak kita bekerja efektif. Nah, namun kemudian pada saat kita menyampaikan pun kata-kata kita mengalami yang namanya pendeletan, penghapusan, dan juga generalisasi. Maka ketika kita bicara, ketika kita berkomunikasi, tugas kita adalah untuk memahami apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaannya. Karena yang dikeluarkan kata-kata dari kawan bicara kita, kemarin kita bahas kawan bicara, bukan lawan bicara, selalu mengalami penghapusan, generalisasi, dan juga distorsi. Sehingga alih-alih kita mau memahami apa yang ada di kepala kawan bicara kita, apa yang ada di kepala mitra-mitra kita, apa yang ada di kepala saya, misalnya kalau lagi ngobrol sama saya, sementara kita hanya mengaminkan apa yang disampaikan atau kata-kata yang diutarakan. Ya, sementara yang diutarakan belum tentu lengkap karena mengalami delesi. Maka salah satunya adalah untuk melengkapi apa yang dihapus, untuk melengkapi apa yang digeneralisir. Seperti kemarin latihannya adalah saya haus. Apa yang kita lakukan? Kita tanya, karena boleh jadi hausnya yang dimaksud oleh saya dengan hausnya yang Bapak Ibu dengarkan, itu seringkali kita merespon bukan dengan kejadian dari luarnya, tapi merespon berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan filmnya diri kita. Kita merespon semua kejadian berdasarkan makna-makna yang kita berikan. Ya. Jadi kita merespon itu bukan dengan apa yang terjadi, tapi kita sering sekali merespon itu dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah dengan bertanya. Namun, ketika kita bertanya, untuk bertanya bahan bakunya adalah mendengarkan. Karena kita sepakat kemarin untuk mendengarkan juga ada ilmunya. Kalau nggak pakai ini gimana ya? Pakai ini aja ya. Pen color. Nah, untuk bertanya itu ada ilmunya. Salah satunya adalah mendengarkan terlebih dahulu. Untuk mendengarkan, seringnya di dalam diri kita ada yang namanya, saya sebut monkey voice. Monkey voice ini adalah suara monyet yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mendengarkan, mana yang lebih banyak? Mendengarkan kata-kata orang itu, atau kata-kata yang ada di dalam diri kita? Kenapa ada kata-kata di dalam diri kita? Karena itulah kita sering sekali, kalau tidak dilatih, kita sering sekali mendengarkan kata-kata kita ketika mendengarkan kata-kata orang lain, sehingga tidak menjadi pendengar yang baik. Saya terus berlatih loh Bapak Ibu. Apalagi sebagai profesi coaching dan trainers itu perlu benar-benar, apalagi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin ya, leaders, itu mendengarkan itu hati-hati, karena sering sekali kita berupaya mendengarkan itu untuk menimpali, sehingga ada kata-kata di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita. Karena tantangannya kemudian ketika kita berbicara, ketika kita mendengarkan, listening-nya, tantangannya adalah kita ingin cepat-cepat menimpali.
Ada 5 level kita mendengarkan itu. Yang pertama adalah kita pertama itu kalau nggak salah inaktif ya. Inaktif ini kita benar-benar nggak mau ngedengerin. Pokoknya kita menghindari untuk mendengarkan. Jadi kita malah tidak perhatian. Kemudian kita pretend. Nah, kalau pretending ini pura-pura. Pura-pura ini sering sekali kita lakukan kepada anak kecil. Ketika saya misalnya lagi Zoom gini, ada anak saya ngomong ya, ngeganggu. Ya, oke. Saya cepat-cepat jawab, oke. Padahal pretend. Padahal sama sekali nggak mendengar. Terdengar tapi tidak listening. Terdengar tapi nggak didengerin. Ya. Yang kedua adalah active listening. Yang ketiga adalah selective. Selektif ini hanya apa yang kita ingin dengarkan. Apa yang kita ingin dengarkan. Karena kemudian boleh jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan saya, di kanan kiri ada suara mobil, ada suara anak, suara istri, suara TV ya. Tapi Bapak Ibu memilih untuk mendengarkan saya, itu namanya selective listening atau mendengarkan secara memilih kayak radio dipilih. Nah, yang keempat itu ada yang namanya bukan selektif tapi fokus. Nah, kalau fokus benar-benar kita mendengarkan bukan hanya kata-katanya tapi juga melihat perilakunya atau gesturnya, ya. Nah, dan yang terakhir yaitu empathy. Empathy ini benar-benar mendengarkan dengan makna, sepenuh makna. Kita benar-benar mendengarkan kata demi kata dan berupaya untuk bertanya untuk apa artinya, apa yang dimaksud, apa itu teh, misalnya apel, warna apa yang sedang kita bicarakan. Nah, kemampuan listening ini tentu dibutuhkan latihan. Salah satunya latihan adalah dengan metode uptime, supaya listening kita lebih baik dari hari ke hari. Karena modal dasar seorang yang berkomunikasi dengan baik, dia perlu punya skill komunikasi, punya skill listening. Dan salah satu listening itu ya hadir utuh. Kita benar-benar ingin mendengarkan bukan hanya untuk menimpali. Kenapa kita ingin menimpali? Karena biasanya kita punya referensi di dalam pikiran kita, punya pengalaman, dan kita ingin mendominasi dan tidak berderma untuk menghadirkan diri kita mendengar apa yang disampaikan mitra kita. Dan kita lekas-lekas untuk menjudgment, memberikan asumsi-asumsi di dalam diri kita. Sehingga, ternyata gitu, tapi saya mah gitu. Padahal dengarkan saja. Makanya kemarin dibahas, berpikir kita ini mampu ratusan ribu kata, sementara benar-benar kita memproses itu hanya beberapa kata saja. Nah, salah satu latihannya Bapak Ibu, ya, saya akan pandu. Ini yang terlihat ada Pak Mulyana, ada Pak Rafa, ada Pak Samsudin, ya, ada Pak Sukono, ada Pak Suripto, ada Pak Taufik, ada Pak Almirza, ada Bu Yuyun, ada Pak Wawan, ada Pak Ahmad Sanusi, ada Pak TP, ya. Ini latihan namanya uptime. Terdengar Bapak Ibu, nama latihannya apa? Uptime. Boleh jempolnya kalau terdengar, saya ingin dapat reaksi. Oke, uptime. Jadi uptime ini Bapak Ibu didesain sedemikian rupa untuk kita berlatih. Jadi latihannya boleh jadi sehari 1 menit atau 3 menit ya Bapak Ibu. Latihannya adalah dengan kita tidak perlu memejamkan mata, kita hanya cukup mendiamkan diri kita, mendiamkan pikiran kita, dan membiarkan apa yang terdengar saja, apa yang terlihat saja, apa yang terasa misalnya dingin, haredang, atau apapun, rasakan saja, dan apa yang kemudian, bentar saya lagi cari alarm, apa yang kemudian terdengar, dengarkan saja, terasa, rasakan saja, terlihat saja. Saya akan pandu Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan menatap layar juga boleh, biar saya bisa melihat dan memerhatikan. Kalau yang lagi off kamera boleh di-on-kan, tapi mute. Yang sambil merokok boleh, tapi better sih ditaruh dulu rokoknya supaya tangannya rileks saja, sambil melihat ke kamera, ngelihat saya. Kita akan 1 menit
Jadi 1 menit ini mata dibuarkan terbuka, mengedip aja boleh ya. Senyum boleh, mendengar boleh, tapi biarlah percayakan saja kepada diri Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua, percayakan saja. Nanti kita akan lihat reaksinya seperti apa yang terjadi. Kalau misalnya melihat, oh itu ada pikiran suka ngomong kan, kalau kita sambil ngelihat suka ngomong kan, ikut ada ngomong. Dengerin, terus biarkan aja. Tinggalkan si omongan itu. Kemudian ada pendengaran, ngedengar apa aja, kedengar, ya udah dengerin tapi tinggalkan segera. Jadi nama latihannya itu uptime, biasa disebut rumusnya itu see what you see, lihat aja apa yang kamu lihat, hear what you hear, dengerin aja apa yang terdengar, feel what you feel, rasain aja apa yang dirasain. 1 menit tapinya, fokus 1 menit. Ya, oke. Waktunya kita mulai sekarang. Silakan. Ya, selesai. Saya ingin ada yang sharing apa yang dirasakan, apa yang terjadi selama 1 menit tadi. Boleh, silakan Pak Pandika, Pak Masanusi, Pak TB, Pak Ripto, atau Pak Sukono, atau Bu Istiqomah, atau Pak Samsudin, silakan. Pak Pandika mungkin silakan udah unmute. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang saya rasakan coba untuk apa istilahnya fokus blended dengan lingkungan sekitarnya. Saya makin terdengar suara kendaraan, terus kalau itu yang di luar, terus kalau di saya sendiri merasakan kayak di kepala itu kayak ada gerak yang di dalam kepala saya nih. Apa ya, saya nggak bisa memberikan satu kata yang mudah, tapi ini kayak terjadi di dalam sel-sel otak, perasaan tuh kayak merefresh gitu. Refresh. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Kalau yang terlihat gimana Pak Pandika? Ada yang dilihat yang selama ini, oh ternyata itu tuh gordeng saya teh kotor ya, saya berhadapan dengan gordeng nih. Oh gordeng saya itu ternyata perlu dibersihkan. Ada yang terlihat? Lihat layar ya. Kalau Wah, di mute Pak, ke mute Pak. Unmute dulu Pak. pas saya melihat layar, justru saya tidak fokus pada layarnya, tapi saya akhirnya kepada pendengaran dan merasakan yang ada di dalam, maksudnya yang di pikiran itu. Iya, yang ada di pikiran ya Pak ya. Menarik tadi Bapak tadi ada apa? Ada yang dirasakan yang selama ini nggak kerasa gitu ya Pak ya. Oke, thank you Pak Pandika. Ada yang lagi yang mau sharing? Silakan. Pengalamannya aja, experience-nya. Nggak apa-apa kalau Pak ternyata saya nggak bisa. Masih ada pikiran, masih ada monkey voice. Silakan. Pak Wawan atau Pak Yuyun. Sini Pak Maman ya. Boleh sharing, siapa yang mau sharing? Pak Ripto atau Pak Taufik, gimana Mas Taufik? Pak. Ya silakan Pak. Silakan Pak Samsudin dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Salam kenal Pak. Siapa Pak Pur? Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Pak. Perasaan saya ketika Bapak memerintahkan untuk uptime 1-3 menit, perasaan kita mendengar tapi hati bicara terus Pak. Hati bicara, bagaimana persisnya hati bicara Pak? Hati bicara sepertinya ini ada yang bicara hati saya gitu. Kita kalau sedang merenung, sedang kalau bahasa kita
kita bahasa kita itu bahasa muhasabah diri, lagi merenung, lagi mengongo apa yang dirasakan, see what you see you hear, feel itu kok yang bicara hati, Pak. Kok hati bicara Oh, terus kan oh, seperti itu. Nah, oh. apakah itu seperti apa nih kok konsep uptime-nya apakah memang sudah selaras atau belum? Nggak paham. Yang pasti ketika uptime itu yang terlihat semakin terlihat, yang terdengar semakin terdengar karena terima kasih ya Pak Samsudin ya. Siap, Saya siap. langsung bahas saja bahwa tadi seperti Pak Pandikar juga bahwa bahkan sampai suatu penelitian membuktikan di ruang kedap. Jadi mengerikan, di ruang kedap itu ternyata manusia tidak bisa bertahan dengan suatu kondisi yang tanpa suara di sekitarnya. Manusia terbiasa dengan suara-suara distorsi di dalam dirinya, mendengar suara angin, dan udara pun kan ada suaranya ya Pak ya, ada noise-nya di sana. Ketika kita ada di gedung, ketika ada di toilet, masuk ke toilet ngobrol asal ngegendrung gitu ya. Dan bahkan kata penelitian di sana dia hanya bertahan berapa detik atau berapa menit dia keluar karena dia mendengar denyut nadinya, dia mendengar suara aliran pembuluh darahnya, bisa dibayangkan Pak. Jadi Allah Jalla Jalaluhu ini menciptakan, mendesain alat pendengaran sedemikian canggihnya sehingga kita mampu mendengar yang tidak terdengar selama ini. Jadi kalau kata Mas Taufik benar, sensitivitasnya sangat terbantu, sangat meningkat. Dan boleh jadi selama ini kita pun tidak sadar bahwa sedemikian canggihnya alat dengar yang sudah Allah berikan, namun kemudian kita gunakan untuk apa? Untuk mendengar yang Masya Allah ya. Ya, semoga kita senantiasa menjadikan ini alat tempur kita, Pak. Pendengaran ini alat tempur kita. Wallahu alam, saya pernah mendengar bahwa alat indera pendengar ini yang pertama kali diaktifkan ketika kita lahir, itu mengapa diazanin. Kemudian alat pendengaran ini juga yang terakhir dinonaktifkan ketika kita menuju sakaratul maut. Bahkan kenapa itu tadi kita ditalkin ya, dibisiki untuk kalimat-kalimat tauhid. Dan sedemikian rupa satu saja alat perang kita ini kalau kita mampu gunakan untuk memahami kawan bicara kita, bukan untuk menimpali. Bayangkan bagaimana seseorang sangat disukai ketika kita punya kemampuan mendengar. Dan mendengar ini bisa kita latih ketika kita mampu bersabar, tidak buru-buru, ingin menimpali. Dan juga kita mampu memimpin, kita khalifah. Khalifatnya pemimpin. Memimpin siapa sih? Bukan memimpin orang lain. Orang lain mah diservis. Yang dipimpin siapa? Diri kita. Loh, memimpin diri kita itu lifetime job, Pak. Seumur hidup. Kita ini kan khalifah memimpin diri ini ya, sudahkah kita mengenal diri kita? Karena kita ini kan ruh yang dititipi jasad. Kalau kita ruhnya kan menderita dengan jasad seperti ini. Hanya karena jasad aja. Kemudian kita butuh makan, butuh berdandan, butuh bersolek, butuh dihargai. Coba kalau kita ruh, itu kan ringan-ringan saja. Tidak butuh jasad ini yang merepotkan kita luar biasa. Sehingga untuk apa kita kemudian memimpin? Salah satunya adalah memimpin bagaimana kita mampu hadir untuk orang lain dengan cara mendengarkan. Karena setelah skill mendengarkan, kita akan mampu punya kemampuan untuk bertanya. Nah, bertanya ini sering sekali kita sakit hati nggak Pak? Ditanya sama orang lain. Sakit hati karena seringkali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada diri kita ini, pertanyaan-pertanyaan misalnya pertanyaan, kamu nggak bohong ya? Atau kamu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti bertanya tapi sebetulnya menyudutkan atau menjudgment, menghakimi. Ini datang dari, pertanyaan yang menghakimi ini datang dari karena kita abai untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Karena kalau kita mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita
kita akan mampu bertanya dengan tanpa membuat sakit hati, dengan tanpa membuat orang lain tersinggung. Karena sebetulnya ketika kita bercakap-cakap, melakukan sebuah percakapan, pasti punya tujuan. Tujuannya apa tadi? Dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan pemahaman, untuk memahami. Bagaimana kita mau memahami bila kita hanya bercakap-cakap berdasarkan pengalaman kita, pikiran kita, dan buru-buru ingin membalas, merespon berdasarkan pengalaman kita, bukan ingin mendengarkan dari kawan bicara kita, kemudian membalikan atau meng-acknowledge atau mengulang kata-kata yang disampaikan kawan bicara kita, bahkan mengulang gerakannya, seperti saya tadi mendengar Pak Pandika, kayaknya ada rasa apa di kepala saya sambil gerak seperti ini. Apa yang dirasakan oleh kita ketika apa yang kita sampaikan kemudian didengarkan dan diulang kata-katanya persis. Apa yang dirasakan Bapak-Bapak? Merasa dihargai? Right? Kita merasa didengarkan. Aduh, itu yang namanya merasa didengarkan itu menurut saya kado terbaik. Jadi kalau saya punya teman, punya keluarga, punya istri, kemudian didengarkan, ya, punya anak, kemudian mendengarkan kita, itu menurut saya rezeki terbesar. Seperti mendapatkan sesuatu yang buat saya sangat bermanfaat dan membuat saya semangat. Dan kita sebagai leaders, kita sebagai seseorang yang meniatkan diri bisnis di TSI sukses, salah satunya adalah membangun relationship dengan mitra-mitra kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu menjadi pemimpin dan mendemonstrasikan kepemimpinan kita. Salah satunya adalah dengan mampu memimpin diri kita sendiri untuk mampu melayani mitra-mitra kita dengan cara membangun komunikasi yang dengan tujuannya untuk saling memahami, kounion, dan memahaminya apa? Memahami apa yang ada di dalam pikirannya. So ketika melakukan prospek dengan cara listening tadi, tidak buru-buru menimpali, maka yang akan terjadi adalah orang yang kita prospek, ia akan mendapatkan pengalaman, ngobrol nate nyambung, saya didengerin keluh kesah saya ditimpalin, saya ditanya sesuatu yang tidak julid, tidak sakit hati, tidak membuat tersinggung. Dan selain listening dalam komunikasi tadi, saya ini kalau share slide lumayan tidak terlalu nyaman buat Bapak Ibu khawatirnya ya. Jadi selain listening tadi, kita perhatikan kata-katanya dan perilakunya dan pastikan bahwa setiap yang disampaikan kata-kata itu tidak serta-merta selaras dengan apa yang ada di dalam pikiran. Jadi biasanya kita bisa mengecek dengan perilakunya. Dan ada rumusnya, kalau perilaku itu ternyata lebih valid ketika perilaku dan kata-kata tidak selaras atau tidak sesuai. Contoh gini, kamu suka nggak makanan ini? Suka banget. Bapak Ibu percaya nggak sama orang yang ngomong suka banget? Gue suka banget itu. Keren banget. Percaya nggak? Perilaku saya seperti apa ini? Tidak. Tapi kata-kata saya, iya. Kamu mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, tapi sambil nunduk. Maka perilaku yang valid. Maka kita salah satunya apa? Jangan langsung judgment, ngebohongnya. Langsung tanyakan saja. Benar nih, kepala kamu goyang-goyang loh ketika mengatakan iya. Iya atau enggak? Biasa kita kasih challenge ya. Nah, dalam prospek kaitannya ketika kita melakukan prospek, kita perlu mampu mendengarkan apa yang disampaikan calon prospek. Salah satunya adalah mendengarkan tentang kabar, kita dengarkan, kita ulangi kata-katanya. Oh, kabar alhamdulillah, atau kalau baik-baik Mas, sehat ya. Gimana anak-anak? Oh, alhamdulillah anak saya yang kedua sekarang sudah mau kuliah. Oh, anak yang kedua sekarang mau kuliah. Bayangkan, diulang-ulang kalimat yang ia sampaikan, yang penting buat dia, karena boleh jadi ketika kawan bicara kita menyampaikan apalagi dengan stressing, penekanan, itu boleh jadi penting buat dia,
Dan ketika kita ulang, dia akan merasa dipentingkan. Dan ketika orang merasa dipentingkan, maka orang akan percaya banget sama kita dan orang akan suka banget sama kita karena kemudian kita mampu membuat ia percaya. Selain listening juga kita perlu supporting. Supporting ini adalah kalau saya sering matching. Matching ini cocok seperti misalnya gerakan tangan. Ini kita sih di ini ya di online kalau misalnya kita Bapak Ibu sedang bertatap muka ya. Kalau dia duduk, kita duduk. Kalau ia sedang pastikan posisi duduk biasanya 45 derajat ya, Pak, Bu. Kalau ini jangan Pak gigir-gigir seperti ini ya, karena ini kayak diangkot. Atau misalnya berhadapan gini, boleh kalau misalnya nyaman. Karena ini hanya sebatas conversation, percakapan. Kalau dari sisi kita mau membina atau melakukan coaching, sebagai leader kepada timnya, ini posisinya yang disarankan adalah 45 derajat, tapi kalau ini kita pastikan kita matching itu apa sih yang dimatchingkan? Yang dimatchingkan adalah misalnya dari segi voice-nya atau volumenya, volume suara, misalnya tempo atau kecepatan bicara. Kalau ianya lambat, kita berupaya untuk tidak terlalu cepat karena boleh jadi ia suka yang slow. Jadi kita ngikutin, apalagi kalau kita kan sambil mengkonsumsi tembakau olahan ya. Jadi slow. Kemudian tone suaranya kalau berat, ya kita upayakan jangan terlalu cempreng. Menyesuaikan, mulai dari kultur atau bahasa, energi. Kalau bahasa ada kesulitan, minimal istilah-istilahnya. Atau kita secara sopan lah ya, karena kadang-kadang kalau kita kata apapun juga mematching-matchingkan dia orang Jawa, saya berupaya ngomong-ngomong Jawa malah nggak sopan. Ini yang penting adalah bagaimana kita mematching dari segi suara. Dari segi gesture, kalau ia duduk, pastikan Bapak Ibu ketika melakukan prospek, kalau sudah paham tentang komunikasi karena kita ingin memahami, maka kita butuh menyamakan dulu. Menyamakan dari suara, menyamakan dari gestur. Kalau ia duduk, pastikan kita tidak berdiri. Kalau ia berdiri, pastikan kita ikut berdiri, supaya kita juga dari sisi pandangan, mata, eye level, ada eye contact. Kalau di online, saya berupaya terus untuk seperti ini, meskipun saya sekarang sambil memandu ke layar. Ya. Kemudian apalagi yang disamakan selain suara? Mirroring. Ada mirroring ini biasanya seperti mirror, seperti cermin. Seperti ia sedang bercermin kepada kita. Ketika kita misalnya kawan bicara kita atau calon prospek kita, saya kemarin Pak Pur, waktu kemarin saya ke Bandung, ketika misalnya prospek di Jakarta ya. Oh, kemarin di Bandung Pak, gestur kita diulang di mirror ya. Kalau dia kanan, kalau dia kiri berarti seperti cermin kalau hadapan-hadapan seperti ini. Kalau dia kiri berarti saya pakai tangan kanan. Untuk apa sih? Ini semua adalah untuk menyamakan, menyamankan dan menyamakan. Jadi sama dan juga nyaman. Saya misalnya Bapak Ibu sedang keluar kota, misalnya saya keluar kotanya ke Lampung atau ke Sumatera. Di sana di Sumatera, di tanah yang jauh, ketemu dengan orang Sunda. Saya dari Bandung, saya ketemu di Sumatera, lebih akrab nggak Bapak Ibu? Lebih akrab ya, apalagi kalau misalnya saya pas ke Jepang atau kita pas ke luar negeri, ketemu orang Indonesia, lebih nyaman tuh, lebih aman. Karena apa? Karena ada kesamaan. Artinya, di dalam melakukan prospek ketika kita mengenal bahasa komunikasi yang lebih baik untuk memahami, ini adalah pacing atau mengikuti atau menyamakan, mempace, baik dari sisi suara, dari sisi listening-nya, dari sisi kata-katanya, intonasinya, mempace. Untuk apa sih tujuan mengikuti, menyamakan? Tujuannya adalah untuk memimpin atau meleading. Memimpin apa? Memimpin calon prospek kita untuk mengikuti kita. Kalau kita tadi mengikuti dia atau kalau tadi saya mengikuti, kemudian sekarang ini untuk diikuti agar ia mengikuti apa? Mengikuti apa yang kita
prospekkan atau yang kita tawarkan atau mengikuti penawaran. Leading. Ya. Ini akan kita bahas di next batch karena ini ternyata sudah jam 9 lebih. Tolong diingatkan waktunya, Pak Frans. Nah, Bapak Ibu, ini komunikasi ini kita akan bahas di next batch ya. Jadi komunikasi dibangun karena kita penting karena ketika kita membangun bisnis network marketing, kita ingin membangun relationship. Relationship penting karena kita merupakan bahan baku. Relationship penting bukan hanya calon prospek, tapi juga ketika kita melakukan duplikasi, yaitu relationship dengan mitra-mitra kita. Agar terbangun relationship, gunakanlah komunikasi. Salah satu ilmu komunikasi adalah kita sudah paham tadi, kita perlu saling memahami map-nya atau pikiran kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan cara kita pandai mendengar dan pandai bertanya. Nah, kemudian kita juga menyamakan pada saat prospek untuk pacing dan leading. Di batch ke depan insya Allah saya akan lengkapi lagi. Cuman saya ingin menyampaikan nih pada malam ini kesempatan kita sedang mendesain satu alat tempur karena Bapak Ibu perlu juga, ini saya sisipkan aja ya, materi sisipan. Pada saat melakukan prospek kita perlu alat tempur. Alat tempur yang sedang kita desain yang untuk mensupport Bapak Ibu semua, ada 3 yang sedang kita desain, mudah-mudahan selesai dalam waktu cepat. Alat tempur itu diantaranya adalah pertama brosur, yang kedua ini kayak agenda tahunan, kalender, dan yang keempat adalah flip chart. Dan flip chart ini masih kita inginnya sih kita invite atau undang beberapa perwakilan, mungkin dari sini ada beberapa leaders untuk mendesain bareng-bareng karena flip chart ini adalah tools kita bersama, alat perang kita bersama. Kita desain supaya flip chart ini aman, nyaman dan juga berdampak. Dan boleh jadi ini kita akan launchingkan di 2022 sebagai alat tempur kita ya. Insya Allah. Nah, untuk brosur ini kita desain menggunakan cover Next Normal Business karena kemudian new normal ini udah 2 tahun kayaknya udah nggak new lagi ya. Jadi kita gunakan Next Normal Business. Apa sih artinya? Artinya bahwa kita sudah punya jargon berbagi bersinergi. Kita akan tambahkan dengan bagaimana kita perlu mampu beradaptasi. Karena kemudian beradaptasi ini penting karena kita sebagai hidup di era saat ini, perubahan sedemikian masif, Pak. Ini bahkan pemerintah pun dalam mengeluarkan regulasi kadang-kadang nggak pakai sen gitu, Pak, karena saking butuh cepatnya. Tiba-tiba belok kiri, tiba-tiba belok kanan. Para pengusaha, para entrepreneur, termasuk kita semua di sini, perlu agile, perlu lincah, mengikuti segala perubahan. Salah satunya adalah kita dengan keep komunikasi, kita keep silaturahim, sehingga setiap perubahan apapun itu kita perlu mampu ya tadi saling memahami. Salah satunya adalah kita bangun komunikasi karena boleh jadi ketidakpahaman terhadap sesuatu itu boleh jadi bukan karena tidak paham tapi ketidakmau pahaman dan ketidakinginan untuk membuka diri untuk menerima informasi yang lebih lengkap. Jadi kita covernya sengaja kami usung tentang Next Normal Business sehingga masyarakat awam tidak serta-merta langsung dijudge untuk sesuatu yang buat mereka nggak paham gitu. Jadi kita ingin menyampaikan tentang bisnis ini adalah yang kita tawarkan bisnis normal baru. Bisnis Next Normal. Ini mana sih? Nah, di halaman kedua Bapak Ibu, kita akan jelas-jelas menyatakan tentang sebuah statement di mana statementnya adalah kita ingin menyampaikan definisi tentang TSI itu sendiri. TSI ini perlu diulang-ulang, definisi atau statement siapa itu TSI. Jadi ini kita sebutnya identity yang Bapak Ibu perlu kuat ya ketika ditanya apa sih TSI. Jadi TSI sekarang sudah tidak ada keraguan lagi menjawab dengan tegas bahwa TSI adalah perusahaan direct selling dan network marketing. Ini sangat jelas sekali. Berlisensi CUPL, strong pertama, dengan produk tembakau olahan pertama di Indonesia bahkan dunia. Ini statement ini adalah fakta, bukan sesuatu yang over promise. Jadi kita ingin menyampaikan fakta bahwa yes, TSI sudah punya CUPL,
bahwa yes, TSI adalah produknya tembakau olahan. Benar? Tembakau olahan. Ada yang mau mendebat nggak? Nggak ada. Orang benar kok. Pertama di Indonesia, ya, iya, yes. Pertama di Indonesia. Yang bersih UPL. Kita nggak bicara yang tidak bersih UPL. Di dunia, ya. Saya sudah melakukan survei. Belum ada di dunia bisnis network marketing yang produknya tembakau olahan. Atau belum ada di dunia bisnis tembakau olahan yang di network marketingin. Dibulak-balik sami. Pokok nama, iya strong yang pertama. Yang strong yang kedua adalah sampaikan bahwa kita sudah lebih dari 70.000 mitra dalam kurun 10 tahun. Jadi ini quantity yang pertama, yang kedua dari sisi time, quality, 10 tahun. Itu artinya apa? Artinya adalah perusahaan network marketing, rata-rata kalau yang berkedok network marketing, biasanya ada money game. Bapak Ibu bisa lihat di Kobuser terakhir menyampaikan podcast bersama siapa ya namanya yang pakar kartu kredit itu, dia menyampaikan karena banyak sekali yang berkedok money game, banyak sekali yang berkedok skema Ponzi, berkedok network marketing. Sekarang terus diberantas. Dan biasanya tidak bertahan lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah, TSI sudah sampai 10 tahun atas upaya Bapak Ibu tentunya. Nah, dari quantity dan time ini untuk ngapain? Untuk mendapatkan berbagai manfaat produk dan juga sistem pengembangan usaha. Jadi strongnya jelas, clear statementnya. Ini ada gambar gedung Tridaya Sinergi Indonesia, kantor pusat di Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah, ini juga menegaskan bahwa TSI punya kantor. Dan di sebelah ini kalau Bapak Ibu lihat, kenapa sih ada gambar ada gambar sosial media? Karena orang saat ini boleh jadi tidak butuh kantor yang mentereng. Orang saat ini butuh dia eksis nggak di sosial media, dia eksis nggak di jagat maya, ada jejak digitalnya nggak? Apalagi untuk youth yang 20-30 tahun, mereka sekarang referral segala bisnis itu dia perform nggak di dunia mayanya, di netizennya, di dunia digitalnya. Kita tidak gagap, kita informasikan yang lengkap di Instagram kita, insya Allah. Ini juga akan menjadi alat bantu buat Bapak Ibu. Di brosur kita sampaikan tentang perusahaan. Karena di sini dibahas tentang produk yang pertama, maka kita bahas juga tentang produk. Nah, yang membedakan dari sebelum-sebelumnya, produk ini butuh aman bagi pabrik, aman bagi TSI, dan aman bagi kita semua yang berpayung di TSI. Kita semua ini adalah penggerak produk SIN dan juga produk TSI. Apa yang kita lakukan? Kita menggunakan sabuk pengaman dengan menyampaikan informasi produk sesuai dengan regulasi iklan dan promosi, sesuai dengan regulasi CUPL, dan kita juga tidak over promise. Kita menyampaikan sekadar penyampaian tentang produk TSI. Di statement di sana bekerja sama dengan PRUD Putra Bintang Timur sebagai produsen tembakau olahan, kita sebutnya, SIN dengan cita rasa dan aroma yang khas. Kita bicara cita rasa dan aroma yang khas. Clear, aman, nyaman, bahwa kemudian kita menyampaikan khasiat manfaat itu pada saat verbal dan bukan pada saat digital. Sehingga tidak ada bukti otentik bagi pihak-pihak yang saat ini sedang memantau kita, sedang mengintip kita, baik TSI maupun SIN, yang kita perlu jaga bila kita cinta SIN. Kalau kita tidak cinta SIN, silakan saja. Bila ingin merusak dari dalam dengan cara mengkampanyekan produk-produk SIN TSI yang tidak sesuai dengan aturan iklan dan promosi, sehingga dampaknya Anda sedang berperilaku tidak sayang terhadap produk SIN, sehingga kelak orang akan memanfaatkan dan menyerang kita. Maka pertahanan kita adalah dengan cara menyebarkan produk ini dengan smooth, dengan strategik, dengan menggunakan akal, thinking, sedikit siasah. Salah satu siasahnya adalah dengan mendesain produk campaign
dengan mendesain marketing tools yang aman, nyaman dengan bisnis kita, dengan produk yang kita miliki, yang produk yang luar biasa. Pak Pur waktu minta tampilkan dia gambar rokok nasi jelas, di sini ada ya khasiat manfaatnya. Sorry bro, itu kita sampaikan pada saat kita ketemu saja ya. Jadi kita lindungi bersamalah. Kalau kita sayang sama Sin, kalau enggak ya, bos sakarmu. Nah, di sini disampaikan keunggulan produk TSI, produk legal 1, ada 6 ya, tapi kita concise lagi jadi 3 yang paling strength-nya. Legal iya, legal ini ada 2 faktor. Legal secara cukai untuk izin edar, dan juga legal bahwa produk SIN TSI dipasarkan secara penjualan langsung dan network marketing. Bapak Ibu bisa lihat di masing-masing produknya itu selalu ada di sini ya, di aduh nggak kelihatan. Bapak Ibu pasti pegang produk SIN TSI ya. Di sana ada secara penjualan langsung. Itu didaftarkan di Kementerian Perdagangan. Tidak ada saat ini selain 14 produk SIN TSI di Indonesia yang belakangnya ada tulisan penjualan langsung. Eta teh jadi selling point Bapak-bapak Ibuku sekalian. Apa menjadi selling point? Karena untuk mendapatkan tulisan tersebut butuh proses yang panjang, butuh demonstrasi yang panjang, meyakinkan pihak Kementerian Perdagangan bahwa produk tembakau olahan yang kita miliki dipasarkan secara direct selling. So, saya belum lihat ada perusahaan tembakau olahan yang di bawahnya, di belakangnya ada tulisan dipasarkan secara penjualan langsung. Ora ono. Mudah-mudahan ada selanjutnya ada lah ya. Artinya kita juga butuh untuk berkompetisi supaya produk SIN ini semakin meluas. Produknya konsumtif, ini jadi selling point banget ya Bapak Ibu ya, karena banyak produk network marketing yang kemudian hanya digunakan weekly, hanya digunakan bulanan, hanya digunakan bahkan sekali beli, udah nggak beli lagi, udah punya misalnya produk-produk yang perkakas ya. Dan kalau kita tiap hari ini mengkonsumsi, besok mengkonsumsi. Begitu nggak ada, ngadat. Aduh, gimana ini? Sampai berani nganjuk ya, supaya tidak telat, karena dia konsumtif. Layanan purna jual, yes. Nah, yang membedakan Bapak Ibu di sini ada link, ya. Link ini tadi saya sampaikan tentang siasah atau strategik. Link ini tinggal diklik, nanti muncul ada varian produk, ada juga harga produk. Kenapa sih digunakan link ini? 1, keamanan. 2, kenyamanan. 3, update. Karena boleh jadi di tengah-tengah nanti ada perubahan harga. Brosurnya tidak perlu diubah, yang diubah di website. Ada penambahan varian produk. Brosurnya tidak perlu ditambah lagi, perlu tidak diedit lagi. Brosur ini lifetime, nantinya kelak insya Allah. Karena apa? Karena kalau ada perubahan tinggal diubah di websitenya, editable. Ya, ini kita tadi karena di awal adalah berbagi, bersinergi, beradaptasi. Kita perlu adaptasi dengan next normal business. Ya, setelah produk, ya peluang usaha. Peluang usaha ini kita desainkan juga. Desainnya adalah bagaimana sih selain menikmati produknya kita juga dapat mendapatkan benefit-benefitnya dengan modal. Tadinya saya mau nyebut 10.000 Pak, tapi rasanya kurang elegan gitu ya menyebutkan 10.000. Pokoknya nanti aja disampaikan secara verbal. Daftarnya berapa ini? Kayaknya keren banget ini bisnis ya. Benefitnya banyak ini. 1 ada eksklusif member. Ini Bapak Ibu kalau mau menjelaskan tentang selisih langsung. Nanti dijelaskannya di sini eksklusif member, kemudian bonus pembelanjaan produk, di sini ada pribadi, ada juga grup ya Bapak Ibu, di sini nanti pelajari lagi. Bonus pengembangan jaringan, di mana bonus pengembangan jaringan nanti ada 2 ya, ada royalti, ada juga bintang. Nah, insya Allah minggu depan kalau ada nih
dari bapak-bapak yang mau sharing tentang ini ya, tentang MP21. Kita doakan. Mudah-mudahan ada bapak-bapak yang mau leaders yang mau sharing. Di sini kita sampaikan tentang quotes untuk menguatkan saja, supaya mengisi space juga, disampaikan untuk memotivasi calon-calon member yang akan kita sambut bersama, bahwa tidak akan ada orang yang mengetuk pintu rumahmu. Ya kita yang paling mengetuk pintu. Tapi juga mengetuk pintu nggak ngaruh. Ini kan istilah saja. Dan memaksamu untuk sukses. Benar, emang benar. Nggak akan ada lah orang yang mau repot-repot minta kita sukses. Tapi diri kita lah yang perlu keluar dan memperjuangkannya. Karena boleh jadi orang lain pun saat ini sedang berjuang, bujang-bujang memperjuangkan diri kita. Ya kita sendirilah yang memperjuangkan. Kita sering minta bantuan orang lain, kita sering minta bantuan upline, kita sering minta bantuan perusahaan, bahkan kita minta bantuan Allah, tapi kita lupa untuk memberikan bantuan kepada diri kita sendiri. Maka Eric Warren bilang bahwa dirimulah yang perlu untuk keluar, get out, dan memperjuangkannya. Cari orang-orang yang kita kenal. Silaturahimi, bangun lagi relationship yang baik, gunakan listening, gunakan supporting. Ya, kalau nanyain kegiatan apa, baru kita jawab. Kita matching, kita mirroring, kita pacing, lalu kita leading. Kasih brosur ini. Jelaskan satu persatu. Masuk deh. Beken. Sukses. Dia jadi prestir. Gen kita mah menerima bonusnya ya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan lagi tentang bagaimana bisnis marketing plan MP21 benefit dari member untuk pengembangan jaringan. Ada 2, yaitu Royalty Nasional dan juga Star Builders. Bagaimana lengkapnya detailnya kalau ia ingin tahu, ya tinggal dipoto saja, di-scan, nanti tinggal masuk ke bagian MP21. Di sini bukan hanya ada teksnya, tapi juga nanti kita di sini lengkapi dengan video-videonya tentang step by step. Nah ini tolong diingat Kang Zena, Mas Frans ya, Pak Bagus dan Kang Mirza, step by step. Kita akan buatkan satu video step by step setelah olah Anda punya upline sendiri secara virtual yang akan memandu step by step from A to Z. Bagaimana Anda menjalankan bisnis di TSI, dan kalau Anda memprospek seseorang, kemudian orang itu butuh bimbingan Anda, nonton bareng step by step A to Z. Sebetulnya di sini di marketing plan juga sudah ada menjelaskan tentang bagaimana kita memulai bisnis di TSI. Tapi saya yang terpikir malam ini sambil ngomong coret-coret sini adalah kita butuh video step by step secara sederhana apa yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan bisnis di TSI ini. Nah itulah Bapak Ibu, selanjutnya di page terakhir dari brosur kita ini ada yang namanya dengan call to action disebutnya. Call to action ini adalah memanggil mereka untuk benar-benar terakhirnya close, untuk menyekan, dan ketika di-scan akan keluar yang namanya testimoni. Insya Allah testimoni ini saya akan lengkapi karena sini masih MP21. Saya lagi desain bagaimana caranya testimoni secara produk supaya aman dan nyaman, karena ada risiko juga kalau testimoni produk ya. Makanya testimoni produk itu salah satunya kita sedang membuatkan iklan-iklan, mungkin Bapak Ibu sudah dapat forward-nya atau di Facebook juga sudah kita up. Iklan-iklan itu seperti itu nantinya. Jadi seperti halnya iklan-iklan tembakau olahan lainnya. Kita cari aman saja. Tapi kalau untuk testimoni produk memang seyogianya itu adalah lewat verbal pada saat tatap muka. Nah, nanti scan di sini untuk mereka bisa bergabung bersama kami, berbagi, bersinergi dan beradaptasi. Kita recall lagi. Di sini sudah ada beberapa yang testimoni, di sini juga ada Pak Rito, ada Kang Derik, ada Pak Ade, semuanya. Dan mudah-mudahan ini akan membantu kita, alat perang kita dalam menyampaikan sistem di TSI, prospek di TSI. Prospek dengan menggunakan kemampuan komunikasi, ditambah tools-nya, ditambah support sistemnya, nanti kita sedang bangun bersama-sama. Jadi update tentang support system, jadinya kita membuatkan RBS, membuatkan silabus, namun kita akan mendatangkan expert. Ini juga update sekalian untuk Pak Rito dan juga Pak Ustadz Ahmad Sanusi ya. Dari kemarin juga saya udah ngobrol juga Kang Doni, mohon maaf. Tadinya rencananya mau hadir juga Kang Doni hari ini, dan Pak Yuyu, karena kita mau ngobrolin tentang support system ini. Kita akan berikan kekuatan kepada para leaders yang memang ingin membangun support system justru. Artinya begini,
support system ini ada core. Core ini sesuatu yang memang sudah baku dari sisi perusahaan, tapi ada yang konsep delivery program metode yang didesain oleh masing-masing, dan kita datangkan expert. Namanya expertnya itu dia personal brandnya itu adalah learning designer. Jadi learning designer ini adalah seorang desainer untuk bagaimana mendesain sebuah pembelajaran dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi. Jadi kan sekarang itu, kalau zaman dulu kita ada namanya di perusahaan itu Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Latihan, ada Pusdiklat, PCKA, Pusdiklat. Kalau di PMI juga ada Pusdiklatnya mungkin ya. Nah, di saat ini namanya Korpu, Corporate University. Jadi Telkomsel, BCA pasti punya Korpunya. Apa yang membedakan Pusdiklat dan Korpu? Kalau Pusdiklat itu biasanya tenaga pengajarnya dari organik di dalam. Tapi kalau Korpu biasanya mengundang expert-expert. Nah, TSI pun sebetulnya sekarang sedang mendesain, kepikiran adalah ketimbang saya misalnya belajar tentang sales, belajar tentang service excellence, belajar tentang apa, ya kita tinggal invite saja, misalnya tentang public speaking kayak kemarin undang Pak Wizal, mungkin misalnya tentang motivasi undang. Jadi bisa mengundang eksternal untuk menguatkan kita. Nah, salah satunya adalah untuk membangun support system ini, kita akan invite seorang expert dalam design learning, yaitu mendesain sebuah metode support system. Jadi ia seorang design learning di BCA, Telkomsel, dan juga dia pernah beberapa network marketing, support systemnya didesain oleh beliau. Jadi nanti saya akan minta perwakilan dari masing-masing, mungkin dari Pak Rito, Pak Ustadz Sanusi, Pak Doni, Pak siapa, mungkin dari yang lain pun bebas, siapa yang minat untuk membangun support system. Dan nanti akan sama-sama punya uniknya, punya kekhasannya, dipandu oleh beliau dari expert itu, dan saya sudah mengajukan proposalnya ke perusahaan karena lumayan juga secara pricing-nya. Supaya apa? Supaya kita punya desain pembelajaran yang setidaknya memang cocok dengan karakter jaringan. Karena beda-beda karakternya. Timnya Pak Rito, timnya Pak Ustadz Sanusi, timnya Kang Doni. Tidak bisa kita seragamkan. Semuanya punya uniqueness-nya masing-masing. Tapi kita perlu ada yang sama. Yang samanya ini apa? Misalnya dari sisi komposisi pada saat level awal, level pengembang, level leaders. Nah, nanti ujung-ujungnya kita ketemu di Dirsam. Ujung-ujungnya ketemu di visit director, karena itu dua yang tertinggi untuk support system dari perusahaan yang sudah terstandarisasi. Dan juga nanti kan desain selanjutnya adalah virtual learning yang kemudian terkoneksi dengan sistem kita. Jadi kalau Pak Rito, Pak Ustadz Sanusi nanti bisa ngecek tuh jaringan di mitranya itu, misalnya ada yang ini mitra saya ini belum menonton video ini, nah itu bisa kena tik. Diingatkan nanti, itu tolong tonton videonya, karena setelah nonton videonya langsung tersambung ke sistem. Sehingga setiap mitra-mitra yang ada dalam jaringan kita sudah mampu paham tentang knowledge-nya. Tinggal kita asah, kita monitoring untuk skill-nya. Ya, insya Allah. Mungkin begitu saja Bapak Ibu, malam ini agak panjang, mohon maaf, dan tadi sudah sedikit ada crowded ya. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga kita bisa berjumpa di pekan depan, dan mudah-mudahan pekan depan sudah ada pembicara leaders yang akan berbagi dengan kita. Dan Pak TB sudah pakai seragam, kayaknya siap-siap pulang Pak TB. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Frans. Sudah standby Pak Frans, malah unmute ya. Pak Frans lagi ke toilet. Nggak apa-apa, ke toilet lah. Saya juga paham ya, pasti butuh toilet. Mumpung Pak Pur lagi bicara, padahal gue udah mudahan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, kesan atau seperti apa? Baik, Ini Pak, ada bertanya boleh Pak? Nggak boleh? Boleh lah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, punten Pak, saya mau bertanya Pak. Ini tadi saya sedikit tidak paham. Oh, kenapa Pak? Tadi Bapak sampaikan itu tentang uptime, kita berlatih 1-3 menit Pak. Kadang kala kita di lapangan, kita itu kadang yang namanya uptime ini kan perlu latihan yang terus-menerus ya Pak ya? Iya Pak. Satu sisi, tapi kita sesuai dengan kondisi lapangan, kita langsung action di lapangan, otomatis butuh
cara yang paling efektif selain uptime, Pak? Bagaimana caranya agar ketika calon mitra kita, ketika dia mengemukakan pendapat, kemudian bertanya kepada kita, kadang kala kita manusiawi itu kadang kita nggak fokus, Pak. Karena apa? Ketika kita nggak fokus, kadang dia ngomong sampai A sampai Z, A to Z, kadang sampai tengah-tengah kita udah buyar, gitu loh, Pak. Nah, bagaimana Pak, menurut Pak Pur sendiri, cara keterampilan berkomunikasi saat prospek ini agar efektif ketika calon mitra kita sesuai dengan harapan kita ketika dia bertanya, kita langsung connecting gitu loh Pak, bahasa saya Pak. Ketika kita langsung connecting, otomatis kita bisa langsung sedikit bersabar dan langsung, memuaskan apa yang dia tanyakan Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Samsudin. Yang ditanyakan Pak Samsudin tadi apa, Bapak-Bapak? Ada yang bisa mengulang? Cara efektif Pak, cara efektif selain dari uptime Pak. Bukan, saya mau nanya selain ke Pak Samsudin, Bapak-Bapak yang hadir di sini, Oh. ada yang bisa mengulang nggak kata-kata Pak Samsudin? Atau jangan-jangan kita tidak sedang berderma? Karena boleh jadi ketika ada orang lain yang menanyakan, bisa jadi penting juga buat kita, sehingga kita perlu hadir untuk mendengarkan, sekaligus latihan. Ya, coba kita cek masing-masing. Adakah yang kita ingat dari apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin? Bila bisa ingat 100% saja, berarti kita sudah benar-benar mampu melatih diri kita. Memang tidak pernah 100%, karena kemudian kita punya asumsi, kita juga punya, karena listening ini adalah sebuah skill, skill adalah sebuah keterampilan, ya. Apa syarat keterampilan itu menjadi terampil? Ada yang bisa jawab nggak, Bapak-Bapak? Pak Samsudin bisa jawab nggak? Gimana? Supaya Adalah, kita terampil, ya, ini skill ya. Listening itu adalah keterampilan, Pak. iya. Jangan skill. Ya. Supaya kita terampil listening atau kita terampil dalam hal apapun lah. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita terampil? Tambahin jam terbang kita Pak. Oke. Jam terbang. Tadi ada yang mendengar dilatih. Jam terbang, cara mendapatkan jam terbang itu seperti apa, Pak Samsudin? Ya kita sering melakukan apa yang seperti yang kita mendengarkan itu Pak. Jadi kita sering melakukan orang ketika berbicara apapun kita belajar mendengarkan. Dalam artian coba kita. Jadi memacu motorik dari pendengaran kita itu sendiri Pak. Oke. Nah, ketika kita sering melakukan, maka kita menjadi terampil. Ketika kita terampil, maka kita punya satu keterampilan. Ya, disebut dengan keterampilan skill. Namun, saat ini kita baru sadar bahwa oh, ternyata dalam membangun relationship itu penting ya komunikasi. Oh, ternyata komunikasi itu bukan hanya sekedar ngobrol, ya. Oh, ternyata ngedengerin itu bukan hanya sekedar ngedengerin ya. Ternyata ngedengerin itu butuh satu, yaitu memahami. Oh, kenapa ya saya nggak paham-paham dengan mitra yang ngobrol, saya nggak fokus, saya ambiar. Ambiar atau bubiar tadi ya Pak Samsudin ngomongnya ya? Buyar. Ambiar, buyar. Boleh jadi karena kita tidak memahami. Boleh jadi kita tidak memahami karena kita ngedengerin. Boleh jadi kita ngedengerin tapi kita tidak mendengarkan dengan sebenar-benarnya, kita mendengarkan tidak uptime. Tidak mendengar apa yang didengarkan, tapi kita lebih banyak mendengarkan diri kita, layar pikiran kita, bukan apa yang dia katakan. Maka salah satu latihannya adalah dengan uptime. Uptime itu adalah lihat what you see, hear what you hear, feel what you feel. Caranya gimana? Sehari 1 menit saja. Challenging nggak? Susah nggak? Kalau bahasa susah. Ente Pak. Kakuping nama. Tapi dilaksanakannya lumayan. Karena apa? Mendiamkan diri kita. Diri kita. Suara dalam pikiran kita adalah salah satu skill pemimpin.
kepemimpinan kita. Bahwa yang perlu lead itu siapa sih? Yang perlu dipimpin itu siapa sih? Diri kita. Betul. Sudahkah kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri? Sudahkah kita mampu mendiamkan diri kita untuk menghadiahi kepada kawan bicara kita, sehingga kita lebih paham kawan bicara kita. Sehingga dengan kawan bicara kita paham, ia merasa dipahami, dan ia merasa percaya kepada kita, dan ia mampu membangun kerjasama, relationship dengan kita. Dan niscaya ia tidak akan kabur lari kepada leaders lain, upline lain, karena dia tahu bahwa yang satu-satunya paham dengan diri saya adalah Anda. Boleh jadi bukan tentang skill kita dalam network marketing, bukan tentang skill kita jago jualan, tapi hanya sekedar kita dengan menggunakan skill satu ini saja, listening. Senjata kita ada 7, nanti kita akan bahas lagi. Kita ada teknik bertanya, kita ada teknik supporting, kita akan ada teknik untuk membongkar pemahaman, meta question, kita ada belajar tentang feedback, bagaimana memberi umpan balik yang kena, bagaimana cara kita menerima umpan balik dari orang lain, bagaimana cara menginducing dengan cara hypnotic language. Ada banyak dalam komunikasi yang saya bagikan malam ini, masih 1-2 saja yang insya Allah saya meniatkan kalau memang Bapak Ibu butuh, saya akan share ya, sekaligus juga mengingatkan diri saya tentang skill ini. Jadi pertanyaan dari Pak Samsudin terkait dengan bagaimana melatih diri uptime ini, satu-satunya cara, tidak ada cara lain, yaitu dengan mengizinkan diri kita untuk berlatih. Berlatihnya yaitu dengan mengulang-ulang. Dipakai saja, Pak. Nanti insya Allah pekan depan kita coba breakout room, yang satu ngomong, kemudian yang satu dengerin. Nanti yang A ngomong, yang B dengerin. Yang B nanti mengulang kata-kata apa yang disampaikan yang A, nanti yang A ngerasa berapa persen nih diulangnya gitu ya kata-katanya. Nah itu latihan seru tuh Pak, untuk latih kita ya, kita sama-sama aja. Kalau ternyata kita masih goblok, masih bodoh, ya nggak apa-apa. Kita habiskan saja kuota kegoblokan kita, kebodohan kita. Supaya apa? Supaya pintar, manusiawi. Karena seringkali kita merasa pinter sih, kita merasa paling hebat sih. Padahal banyak blind spot, hal-hal yang kita perlu develop, kita perlu kembangkan. Ya, thank you. Terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami ya. Ini teh waktunya lumayan challenging, ya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Frans pandu saja, ya. Baik, terima kasih Pak Pur atas penyampaian materinya, dan mohon maaf tadi Bapak Ibu, saya ada panggilan dulu, jadi pas datang tadi ada kata-kata bodoh, goblok lah. Jadi kaget saya. Di ruangan ini saja. Ya. Nah, jadi seperti janji kita, karena sekarang juga udah hampir mau jam 10. Cuman kan kita di poster kita akan mau bagi-bagi kaos, t-shirt dan masker ya. Jadi tadi saya sekarang untuk pembagian ini bakal dipandu sama Kang Mirza. Kang Mirza, sudah ada nominasi belum tadi mungkin tadi saya keluar dulu. Apakah sudah ada nominasi pemenang? Kang Mirza. Kalau saya bypass berdasarkan yang aktif saja, Kang Frans. Oke, siapa tuh tadi? Ada yang bertanya Pak Samsudin barusan. Ada yang tanya lagi nggak tadi ya, selain Pak Samsudin? Ada yang di chat tuh. Kalau nggak ada, saya mau kasih kuis nih. Ya ada, udah tadi Pak Samsudin sama Pak Pandikar kan itu ya sharing tentang tadi uptime ya. Tinggal satu lagi berarti. Oke, pertanyaannya nih cuma 2 kata. Suara-suara apa yang tadi di-mention sama Pak Pur, disebut sama Pak Pur ketika kita berbicara, itu ada suara di kepala kita. Oke, karena tidak ada, kita ambil dari yang ngechat. Bapak Taufik Sidoarjo, betul sekali Pak Taufik. Monkey voice atau suara monyet tadi ya katanya Pak. Oke. Baik, berarti Pak Taufik mendapatkan 5 masker, dan buat 3 pemenang harap chat ke admin ya, yang WhatsApp apa? Ya, nanti di follow up aja sama admin sama Kang Mirza. Baik, nanti dikasih aja alamat lengkapnya biar kita kirimkan. Itu saja, karena sekarang sudah
6 menit lagi kita akan menuju jam 10, jadi kita sudahi saja acara Ruang Belajar Sinergi ke-10 ini, dan nantikan lagi ya Bapak Ibu untuk Ruang Belajar Sinergi yang ke-11. 11 itu ada Pak Komisaris Utama nanti hadir. Tolong Betul. sampaikan ke mitra-mitra yang lain juga ya. Ya. Nah, mungkin ada giveaway-nya, ada lumayan. Rada awis ya Pak ya. Ada awis, lumayan lah ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kita mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Wawan, Pak Pandikar, Pak Ripto, makasih Pak Yuyu, Pak Mas Maman, Pak Supono, Pak Mulyana, Pak Jai, Pak Ustadz Sanusi, lekas sembuh, Pak Samsudin, thank you, Pak Mirza, Pak Dudi, Tuhan, Wilujeng Tuang, Pak Taufik juga, Bu Istiqomah, nuhun, Pak Tio, Pak Tio mana aja nih, Pak Pepen, Pak Subhan, Ruang Belajar Amin, dan juga Pak Momo Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.